Oke, balik lagi bersama saya Anthony. Nah teman-teman, hari ini kita akan kos tour lagi. Jadi ini aku kan ada pembangunan kos yang terbaru itu kurang lebih di bulan September itu akan running, akan opening. Dan kos-kosan ini belum pernah direview. Kemarin itu reviewnya bener-bener waktu pertama kali itu pembangunan di awal. Jadi kayak baru mulai galinya, baru bangun fondasinya. Tapi sekarang itu kan udah jadi, udah dicat, cuman memang belum furniture, belum masuk, jadi nggak kelihatan bagus banget lah. Tapi ini sudah mendekati 85%. Nanti September itu udah jadi 100%. Hari ini aku akan ajak kalian untuk ngeliatin kos-kosannya itu perkembangannya seperti apa, terus habis itu bentuknya itu seperti apa, layout kamarnya kayak gimana. Jadi ini bener-bener menarik banget. Mumpung hari Minggu nggak ada kerjaan, kita akan buat video. Kita akan ngasih tahu teman-teman perkembangan kos-kosannya itu seperti apa. Yuk ikutin aku sampai videonya selesai, karena ini bakal bener-bener kos yang paling fenomenal banget. Kos pertama di Jogja yang futuristik banget, karena sudah menggunakan semuanya itu smart home system. Oke, ini bakal menarik banget. Tonton sampai videonya habis. Nah teman-teman, jadi kita udah sampai di kos-kosan yang first living 8 dan 9. Nah di sini teman-teman, itu kita bagi kos-kosannya itu tidak langsung jadi satu kosan yang full. Jadi kita pecah jadi dua. Jadi ada yang di sini nanti ada 14 kamar, di belakangnya lagi juga ada 14 kamar. Jadi total akan ada pembangunan 28 kamar baru kos-kosannya. Dan seperti yang kalian tahu, kita ini di belakang persis jalan yang termahal di Yogyakarta. Nah jadi lokasinya tuh bener-bener strategis. Dan teman-teman, sebenarnya kenapa aku bikin kos-kosan itu karena semuanya tuh timbul dari kegelisahan aku sendiri. Nah dulu waktu aku kuliah di Malaysia itu aku ngerasa kan aku tinggalnya itu di dalam kos-kosan juga. Nah di kos-kosan itu aku tuh ngerasa kos-kosannya tuh nggak nyaman banget. Nah ini pun juga ternyata terjadi sama teman-teman yang ada di Indonesia. Punya kos, kita udah bayar mahal-mahal, ternyata di kos-kosannya itu cuma dipakai untuk tempat tidur doang. Jadi kita nggak betah tinggal di sana, kita nggak bener-bener punya feel untuk nikmatin keseharian kita di kos-kosan. Akhirnya kita ujung-ujungnya ngafe terus. Jadi kalau aku kebiasaannya waktu di Malaysia itu pulang dari kampus biasanya ngafe dulu. Habis ngafe kumpul-kumpul nongkrong sama teman-teman, baru nanti kalau sudah bener-bener capek pulang tidur. Habis itu bangun, mandi, kampus. Jadi benar-benar kehidupanku tuh benar-benar di luar. Itu kenapa? Karena setiap kali aku datang ke kosan, itu bukan yang ngerasa seneng ya. Bukan ngerasa kayak pulang sendiri, nyaman gitu. Aku justru ngerasa kayak ini tuh gak nyaman banget. Buat aku gak betah banget. Nah yang buat gak betah itu karena sebenarnya adalah desain interiornya. Jadi interiornya tuh kurang cakep. Terus pencahayaannya tuh buruk banget. Terus cahaya yang masuk ke dalam kamarnya itu juga nggak nyaman. Nah berangkat dari sana aku tuh ngerasa kayaknya di Indonesia ini masih punya market yang gede banget. Market kos-kosan tuh gede banget karena banyak orang yang masih belum memperhatikan akan hal-hal detail seperti itu. Kebanyakan pebisnis kos-kosan itu adalah orang-orang yang sudah berumur, sudah senior. Akhirnya kos-kosannya itu dibentuk tanpa memperhatikan segi kebutuhan anak-anak milenial. Jadi buat kerja aja nggak enak, cuma bisa buat tidur doang. Ngapain kita bayar mahal-mahal cuma buat tidur? Kenapa nggak kita bayar yang sesuai supaya kita itu bisa kerja di sana, bangun pagi di sana, happy di sana, bener-bener keseharian kita fokusnya di sana terus gitu. Nah kita akan lihat, kita akan masuk. Kenapa aku bisa bilang kos-kosan ini tuh bener-bener berbeda? Kenapa kos-kosan ini tuh bener-bener menyelesaikan masalah-masalah yang timbul waktu aku dulu kuliah di Malaysia sana. Oke yuk masuk ke dalam yuk.
Nah, jadi ini kos-kosannya itu sebenarnya nanti ada 4 unit ya. Gambarnya seperti ini, dan di depannya itu nanti akan ada gerbang gede. Gerbang gede tulisannya First Land, ya kan? Nah, terus habis itu kalau teman-teman lihat, untuk segi fasadnya tuh bentuknya kayak gini nih. Fasadnya tuh cakep banget ya. Terus teman-teman kalau lihat ya, kaca-kacanya itu ya gede-gede semua. Kenapa? Balik lagi karena ini timbul dari masalah aku waktu aku di kuliah di Malaysia. Kalau kacanya itu kecil, nggak nyaman buat tidur. Nah, kalau kalian teman-teman lihat ya, kos-kosanku ini kacanya tuh gede banget tuh. Jadi sinar matahari yang masuk bener-bener terang banget. Nah, di sini juga lorongnya itu aku sediain. Jadi lorong ini penting ya teman-teman. Kalau aku buat kos-kosan yang sekarang-sekarang ini karena udah belajar banyak ya. Jadi depan sama belakang itu memang selalu dibikin bolong. Supaya apa? Sirkulasi udaranya itu bisa masuk muter ke dalam kos-kosannya itu. Nah, banyak banget kos-kosan yang tidak memperhatikan itu. Mungkin teman-teman yang ngekos juga ngerasain ya, kos-kosan kalian itu pengap, nggak ada sirkulasi udaranya. Nah, di sini kita ada sirkulasi udaranya. Terus teman-teman kalau juga lihat di sini ini jalannya itu akan jadi 6 meter. Itu sama persis dengan perumahan. Nah, nanti teman-teman bisa ada parkiran di sini-sini. Parkir mobil pun juga bisa, ya. Nah, terus teman-teman ini masih belum selesai ya, karena ini masih pekerjaan kurang lebih kan. Ini kan kita syuting hari Minggu, jadi pekerjaannya juga nggak gitu banyak. Dan posisinya ini nanti aku bakal ganti semua karena nggak sesuai dengan gambar. Nah, ini teman-teman pentingnya kalau teman-teman itu membuat site plan itu dengan arsitek, jangan cuman modelnya itu adalah feeling. Nah, kalau kebanyakan orang tua kan modelnya feeling. Nah, ini penting banget nih, keramiknya ini nggak sesuai dengan gambar arsitek. Akhirnya apa? Aku suruh lepas semua, besok diganti karena nggak sesuai dengan gambar dan tidak bagus. Jadi arsiteknya itu kurang banget ya. Jadi teman-teman kalau bangun pastikan teman-teman harus pakai arsitek. Gambar sedikit tidak masalah, yang penting hasilnya itu benar-benar memuaskan. Yuk masuk ke dalamnya. Siap Pak. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kos-kosannya ya. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman lihat, begitu teman-teman masuk di sini ini akan jadi tempat coworking. Nah, tempat coworkingnya nanti akan jadi seperti ini 3D-nya. Nah, terus habis itu teman-teman di tempat coworkingnya ini teman-teman tuh bisa nyantai dan ngeliatin pemandangan karena kan butuh tempat pencahayaan ya. Makanya di sini itu pencahayaannya nanti bakal terang banget. Jadi teman-teman bisa nyantai banget sambil ngerjain tugas di sini. Nah, ini mungkin hanya muat untuk beberapa orang lah, 3-4 orangan bisa baris di sini, duduk-duduk di sini, nyantai-nyantai sambil ngerjain tugas. Nah, kalau aku sendiri ya, dulu itu punya kos-kosan itu nggak ada tempat buat ngerjain tugas. Jadi yang ada itu cuma di kamar, dan begitu di kamar tuh feelingnya tuh ngantuk terus. Nah, makanya aku tuh ngerasa butuh banget kita itu harus keluar dari kamar. Kita harus bergerak keluar, karena kenapa? Feelingnya tuh beda, pasti ngantuk kalau misalkan bener-bener cuma di kamar doang. Makanya tempatnya di sini kita sengaja bikin meja kerja, kalian bisa ngetik-ketik di sini dan pastinya pencahayaannya terang. Kalau kalian di kamar biasanya itu kan karena apa ya, ada kasur, kalian lebih milih di kasur daripada di meja kerjanya. Terus habis itu karena gelap, akhirnya teman-teman lebih pengen tidur. Nah, kalau misalkan ada cahaya matahari, jauh lebih fresh, jauh lebih semangat buat kerjanya. Terus di sebelahnya persis ini nanti udah ada dapurnya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa mau masak apa itu di sini bisa, mau cuci-cuci juga bisa, dan pastinya teman-teman di sini tuh nanti akan disediakan nasi free refill dan es teh free refill, ataupun teman-teman kalau misalkan teman-teman mau minum itu udah gratis semua. Jadi di sini udah bebas banget. Nah, ini nih kenapa aku bisa menyiptakan ide yang ada nasinya, makanan, minumannya, karena gini. Dulu waktu aku sekolah di Malaysia, itu aku tuh ngerasa kayak buang-buang uang banget. Setiap kali beli nasi harganya mahal, beli minuman harganya mahal. Nah, kalau misalkan sekarang itu di sini sudah tersedia nasi sama minuman, aku ngerasa itu jauh lebih murah gitu. Kalian nggak perlu ngeluarin buat barang-barang yang nggak perlu. Nah, seperti itu. Yuk kita lanjut lagi ya. Jadi nanti di lorong sini akan ada 2 kamar. Ini kamar pertama, nanti di sini juga ada kamar kedua dan kamar ketiga. Jadi ada 3 kamar, ternyata ada 3 kamar. Nah, terus habis itu mungkin ini agak itu ya gelap ya karena belum ada pencahayaannya. Nanti kita masuk yang kamar atas dulu aja.
Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk di lantai 2-nya. Jadi untuk di lantai 2-nya kita lihat ya, tangganya itu udah full kayu semua. Jadi benar-benar tempat teman-teman itu merasa kayak di apartemen-apartemen di Singapura. Nah kemudian di sini ini teman-teman akan lihat ada 2 tangga. Jadi ada tangga ke kanan, ada tangga ke kiri. Nah kenapa kayak gitu? Karena layoutnya itu kita sebenarnya luas bangunannya itu lebih ke arah lebar. Nah kalau misalkan nanti muternya satu ke arah itu jadi kayak nggak efisien gitu. Nah makanya pentingnya arsitek itu dia yang menggambarkan supaya kamarnya itu bisa benar-benar efisien. Dan teman-teman kalau lihat ya, pencahayaannya itu dapat banget. Jadi dari sini nanti ada jendela banyak, di sana juga ada jendela banyak. Yuk ikutin masuk sini dulu yuk. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, enak banget ya. Jadi benar-benar jendelanya tuh besar banget. Terus pemandangannya itu kan masih taman, jadi masih asri lah, masih hijau-hijau. Jadi bukan bangunan-bangunan terus, nggak enak kalau lihatnya bangunan-bangunan. Nah terus habis itu teman-teman kalau lihat ini kan benar-benar udah terang banget. Dan kalau teman-teman lihat dari sana ke sana itu udaranya tuh ngeflow terus. Jadi adem rasanya, adem banget. Jadi nih teman-teman kalau lihat ya tuh, jadi sana masuk, keluarnya di sana. Nah ini tuh bener-bener bikin hawanya tuh jadi tenang banget, nyaman banget, anginnya tuh kencang banget. Nah kalau teman-teman lihat nih, ini contoh-contoh kamarnya ya. Nah ini dia, ini bentuk kamarnya. Nah kalau teman-teman lihat, luas banget, bener-bener spacious banget. Di sini nanti teman-teman mau tinggal berdua pun juga silakan banget. Terus teman-teman yang lihat, yang penting itu udah ada levelingnya. Jadi ini tuh bener-bener menurutku kos-kosan yang sudah milenial banget lah. Kalau teman-teman lihat ya, apa yang membuat aku tuh bisa bilang ini kosan milenial? Yang pertama, permainan lampu itu udah pakai leveling. Yang kedua, seluruh lampunya udah menggunakan spotlight. Kalau teman-teman lihat, atau mungkin teman-teman yang nonton ini itu masih tinggal di kos-kosan, coba perhatiin kos-kosannya kalian. Pasti lampunya, bolamnya keluar, nongol di atas. Nah itu pencahayaannya bikin jelek banget. Biasanya yang pertama, kalau kalian selfie itu akan jadi kayak gelap. Nah itu nggak bagus tuh. Nah makanya kalau di sini tuh udah spotlight. Jadi kalau kalian mau nge-selfie di dalam kamar aja udah cakep banget. Nah terus yang kemudian yang kedua, di sini jendelanya tuh gede banget. Nah jadi kalau kalian itu mau kerja, mau nyantai, enak banget kalau ada jendela sebesar ini. Nah terus juga teman-teman, yang penting di sini semuanya ya, mau akses nanti dari AC-nya ya, mau akses dari lampunya di sini, itu semuanya sudah menggunakan aplikasi. Jadi kita sudah menggunakan aplikasi, teman-teman tinggal ngecet, mau nyalain AC tinggal ngecet pakai HP, mau nyalain lampu udah pakai dari HP. Nah yang lebih kerennya lagi, kalau teman-teman males pegang HP, ketik baru nyalain, teman-teman nggak perlu repot. Teman-teman cukup ngomong oke Google, nyalakan lampu, lampunya nyala. Oke Google, nyalakan AC, AC-nya nyala. Jadi ini bener-bener keren banget. Dan yang paling penting TV juga sama. Teman-teman bilang, oke Google nyalakan TV, TV-nya juga bisa nyala. Jadi bener-bener semua udah terintegrate dalam satu suara. Ini luar biasa banget. Kos-kosan kalian itu nggak ada yang kayak gini, karena ini bener-bener revolusioner banget. Nah terus juga teman-teman, kalau teman-teman ngeliat ya, karena sudah terintegrate kayak gini, nggak cuma itu aja, karena kita sebentar lagi akan launching aplikasi. Nah aplikasinya ini menarik banget. Jadi ini fitur-fiturnya nggak bisa aku bongkar semua, tapi yang menarik teman-teman, aku paling kasih fitur-fiturnya yang 2-3 aja. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu ngerasa, aduh malam-malam tuh lapar nih, kadang-kadang kan lapar kan, terus bingung nih kira-kira gimana. Nah sekarang aku menyediakan aplikasi First Cost, dimana kalau teman-teman lapar, teman-teman tinggal ngeklik mau dimasakin apa, Indomie. Nanti teman-teman klik Indomie, nggak beberapa lama mbaknya datang masakin Indominya kalian untuk kalian. Gila nggak? Hah? Segila itu First Cost. Nah kemudian juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada barang, terus habis itu teman-teman itu bingung nih, barangnya itu udah sampai atau enggak, tenang aja, nanti akan disediakan locker, teman-teman bisa lihat dari aplikasi barangnya itu udah ada atau belum. Jadi bener-bener semuanya sudah terintegrate dan bener-bener ini keren banget. Ini akan jadi apps pertama yang mengurusi kos-kosan kebutuhan milenial, ya kan? Nah nih teman-teman, kalau teman-teman lihat, jadi untuk toiletnya tuh akan seperti ini teman-teman.
Nah, ini kenapa aku kasih warna abu-abu? Karena gini teman-teman, kalau teman-teman lihat atau teman-teman mungkin di kosan kalian punya kamar mandi itu biasanya apa? Warnanya putih, warnanya krem. Apa yang terjadi? Malah tambah jijik karena biasanya anak-anak kosan itu kan suka nakal, suka kotor. Justru akhirnya yang warnanya putih nggak lama dari 1 tahun warnanya jadi pucat, warnanya jadi kekuning-kuningan. Nah, itu yang akibatnya malah kos-kosannya tuh kelihatan jorok banget gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita itu pasangnya udah warna abu-abu, supaya setiap kali kotor nggak gitu kelihatan. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi teman-teman nggak akan ngerasa jijik karena ya warnanya memang warna abu-abu, nggak kelihatan jelek banget. Nah, terus juga udah toilet duduk ya. Nah, terus teman-teman, ini juga penting ya. Dulu waktu aku pertama di Malaysia itu aku dapat kos-kosan itu yang nggak ada water heaternya. Akhirnya setiap kali pulang kerja, oke lah sebenarnya kalau misalkan bangun pagi kita mandi air dingin itu masih enak. Tapi kalau udah pulang kerja terus habis itu airnya tuh masih airnya dingin itu kan, ih kok hidup kok susah banget sih. Nah, makanya sekarang kita udah ada nama water heater. Jadi di sini udah ada water heaternya, nanti udah ada showernya, teman-teman mandi itu udah enak banget lah. Udah lengkap banget. Nah, nanti teman-teman juga kalau teman-teman perhatiin di sini sudah dapat apa aja. Yang pertama teman-teman itu sudah dapat kasur ya. Kasurnya udah pasti ada lah. Nah, bentuk desainnya itu akan jadi seperti ini. Jadi udah ada kasurnya, udah ada linennya, udah ada bantalnya, udah ada selimutnya. Nah, ini waktu aku di Malaysia juga aku ngerasa ribet banget karena begitu masuk kos-kosan, bukannya aku itu mau tidur enak, tapi malah harus cari-cari barang-barang lagi, cari-cari kasur lagi, dan nggak tahu belinya di mana, nggak tahu enak atau enggak. Nah, kalau di sini semuanya udah lengkap, semuanya udah disortir sama tim First Class Property. Jadi teman-teman rasanya tuh udah tinggal masuk, udah tinggal tidur aja, udah enak gitu loh. Nah, terus juga teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, sudah ada AC-nya, terus sudah ada TV-nya, terus nanti teman-teman kalau misalkan mau Netflixan, itu bisa banget teman-teman tinggal pakai HP-nya teman-teman colok ke apa namanya TV-nya udah bisa nyalakin Netflix sendiri. Jadi bener-bener enak banget lah. Terus habis itu lemari juga udah ada. Jadi teman-teman mau simpan barang-barang berharganya teman-teman itu semua sudah komplit ya. Jadi untuk kamar bener-bener akan bagus banget, akan menyenangkan banget. Nah, sebenarnya teman-teman ini sebenarnya tuh ada 3 tipe ya. Yang tipe pertama itu yang paling small, itu yang standar ya. Yang standar ini ya memang semua fasilitasnya sama, cuman ukuran kamarnya agak kecil sedikit. Nah, kemudian ada juga yang tipe deluxe. Yang tipe deluxe-nya itu yang teman-teman barusan lihat. Jadi dari bentuk kamarnya jauh lebih luas, terus jendelanya juga jauh lebih gede, jauh lebih nyaman. Dan yang terakhir itu junior suite. Nah, junior suite ini setiap satu rumah itu ada satu. Junior suite ini yang di dalamnya itu sudah ada bathtubnya. Terus untuk meja belajarnya jauh lebih gede. Terus untuk aksesnya udah jauh lebih enak karena dia di lantai 1. Itu bener-bener premium banget karena paling mewah lah, karena kita agak ngejar itu orang-orang yang punya kebutuhan yang pengen hidupnya lebih enak, lebih upgrade lagi, ya tinggal di yang junior suite itu. Dan fun fact-nya ternyata setiap kali aku bikin yang junior suite ternyata yang habis duluan yang itu. Aku juga bingung sih, kemarin bikin yang kos 7 itu yang rame itu malah yang junior suite-nya. Jadi begitu dibuka, diiklankan, ternyata yang full duluan yang junior suite. Ternyata ya memang menarik ya. Ternyata pasar-pasar yang paling atas itu memang belum ada yang garap. Nah, oke teman-teman, ini mungkin sekian tentang kostur hari ini. Karena proyeknya juga 80%, jadi masih belum kelihatan. Furniture juga belum masuk, jadi teman-teman mungkin masih belum terlalu bisa membayangkan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita setelah 100% kita akan hubungin teman-teman lagi. Dan kos-kosannya ini akan jadi di bulan September ini. Nah, jika teman-teman itu tertarik pengen banget ngekos di sini, karena kan tempatnya udah strategis, tempatnya udah milenial banget. Nah, teman-teman yang tertarik buat ngekos, itu teman-teman bisa hubungin di nomor ini ya. Karena posisinya teman-teman, setiap kali aku ngiklankan itu kos-kosannya udah full. Nah, kalau contoh yang kos 12 itu ya. Kos 12 itu karena sudah mau jadi di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu pun juga semuanya sudah terisi full. Nah, jadi sama ini juga nanti ketika aku ngiklanin udah pasti full. Nah, buat teman-teman yang jadi subscriberku, teman-teman yang udah nonton, pastikan teman-teman langsung hubungin nomor yang ada di sini. Karena ini akan cepet banget, karena ini akan cepet habis juga.
Jadi pastikan teman-teman udah hubungin nomor adminnya. Atau kalau teman-teman males nih, aku akan masukin di link bio description-nya juga. Terus juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen tahu kira-kira apa aja yang didapetin lebih detailnya lagi, teman-teman bisa follow Instagramnya di sini ya. Oke teman-teman, sekian video kostur hari ini. Semoga video ini bisa memberikan kalian insight tentang kos-kosan yang sedang tren di zaman sekarang. Thank you for watching, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, pastikan kalian like, comment, dan subscribe video ini. Thank you for watching, bye!